Hai gengs, ketemu lagi sama gue Radit di Ngosek, ngobrolin sepeda kesayangan. Dan di episode ini kita nggak ngebahas tentang folding-foldingan. Jadi di sini samping gue ada full bike. Ini full bike apa namanya? Kita langsung tanya sama ownernya. Karena di sini udah ada Andira. Ini folding bike juga bisa dilipat jadi duit. Iya, dipipisin ya. Dipipisin. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, thank you loh diundang dan menjadi ini sepeda pertama berarti. Iya. Yang bukan folding. Benar. Asik. Ini sepeda pertama. Lu mendapatkan kehormatan. Iya kehormatan. Iya, asik. Lu mendapatkan inilah sebutannya jadi pionir lah sepeda full bike pertama di Ngosek. Asik. Jadi ini yang lu bawa Tias. Ini ya sudah pasti karena sebagai brand owner masa naik sepeda merek lain ya. Akhirnya bawa brand sendiri. Ini Piast Scarab 2.0 yang elitist colorway yang warna hijau ini. Jadi tidak dijual untuk umum. Oh gitu. Tapi setupnya kan mungkin sedikit introduction. Scarab itu emang kita bikin untuk bisa mau di-build jadi apa aja. Iya. Apa aja tuh ada yang teman-teman ada yang nge-build jadi road bike, ada yang nge-build jadi touring bike, ada yang nge-build jadi cyclocross. Kalau gue sendiri karena gue jarang main tanah juga, tapi lebih keperluannya transportasi, commuting, ini gue jadiin super komputer. Oh, gitu. Berarti ini satu frame set geometrinya bisa macam-macam. One frame to rule them all, kalau kata yang desain, Rangga Panji. Jadi ini ban 6,5 bisa, 700 bisa, drop bar bisa, riser bisa, itu ada sliding drop out kan di belakang. Oke. Kalau ada kebutuhan untuk fix gear misalnya, bisa. Itu tensionnya bisa di situ, atau pakai anting, pakai gear set, group set bisa di. Pokoknya bener-bener kayak apa ya, bisa dibangun sesuai keinginan, keperluan. Keperluan. Dan nanti bosen bisa diganti lagi gitu. Oh gitu. Dan ini cuma di Scarab doang. Cuma di Scarab doang ya untuk keleluasan itu. Oke. Jadi background check, mungkin teman-teman ada yang belum tahu kali bahwa Andira ini adalah satu brand owner dari sepeda Piast Cycle. Ya. Selama ini lu udah ada berapa model sih? Nama turunan ada 2. Agra itu yang fixed gear single speed. Itu yang pertama. Yang kedua si Scarab ini. Scarab ini tapi udah menjalani, ini udah versi kedua. Ada versi kedua. Versi pertama forknya itu ikutan chromoly. Yang versi kedua ini karbon. Kalau Agra itu udah versi kedua. Oh sama versi kedua juga. Jadi dulu geometrinya lebih panjang, akhirnya dibikin compact. Forknya tadinya rignya 45 jadi 35, tapi mudah-mudahan tahun ini jadi versi 3. Oh. Gitu. Jadi baru 2 sih kalau baru dua. Dari semua model ya. Dari semua model. Versinya ada beberapa. Udah beranak. Oh gitu. Kalau yang si Agra itu kan berarti emang fixed gear ya. Fixed gear single speed biasanya. Iya, emang. Iya, single speed atau fixed gear iya. Warnanya macam-macam nggak sih? Wah, macam-macam. Jadi emang nature-nya Piast Cycles itu kita nggak pernah ngeluarin warna yang sama di produksi berikutnya. Oh gitu. Dan kalau sekali produksi kita kan jumlahnya nggak banyak juga, cuman untuk 140. Jadi katakan waktu 2011 kita launching pertama kali itu warnanya ada 2, jumlahnya 140, ada 5 size. 140 tuh each color berarti? 140 total. Oh total? Jadi 70-70 gitu katakannya. Okay, ya. 70-70. Jadi ketika udah itu terjual, orang yang punya itu bisa bangga. Yang gue punya itu satu di antara 140. Oke. Dan tidak akan warna itu diulang kapanpun juga. Jadi sampai sekarang nih warnanya udah 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 7 warna, 8 warna lah. Oke. Berarti dia kayak apa ya? Bilangnya bukan limited ya? Limited kali ya? Kalau kayak gitu. Sebagai UMKM, limited itu bisa jadi sama dengan mampunya segitu. Nggak, tapi maksud gua marketingnya dari color kan? Iya, marketingnya dari tahun dan color betul. Iya kan, dari tahun dan color dan sama kayak Brompton juga kan. Misalnya ada yang lacquer yang tadinya kemarin gua sempat nonton di Ngosek juga. Jangan lupa subscribe. Thank you. Warnanya ada yang matte, ada yang gloss, terus ada yang lebih tua, lebih muda, tergantung umur tahunnya. Pasti punya pride sendiri ketika punya warna yang lamaan. Oh, punya lu yang baru, gue sih yang lama, gitu kan. Ada pride seperti itu yang kita jaga, gitu. Karena memang yang macam-macam kayak gini berarti ya tujuannya jadi collector item juga dong. Collectors ada beberapa ternyata setelah 10 tahun kita sadar bahwa ada yang
kolektor, dia punya dari dia minta izin untuk beli yang prototype bahkan. Oh gitu. Ya sama dia buat dipajang doang gitu. Oh, orang sini? Orang Indonesia. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Saking puasnya ya? Saking puasnya dan saking tahu bahwa kita produksinya nggak terlalu banyak mungkin ya. Iya. Jadi dikoleksi sama dia gitu. Jadi senang juga sih ada, kita aja nggak selengkap itu. Oh. Kita kan mestinya ya kalau orang produksi satu kita simpen ya. Iya. Ini kadang-kadang karena BU kita jual aja semua. Sekarang kerepotan gitu katalognya. Jadi agak nyesel juga Iya, kan? agak nyesel. Mau bikin lagi tapi gimana ya gitu. Bener. Nah terus ini kan tadi lu bilang nih kita ngomongin color ya. Iya. Di Scarab yang ini hijau. Berarti Ijo. kan nggak sembarang orang. Nggak sembarang orang. Jadi kalau ngomongin elitist colorway, nggak sembarang orang ini artinya tuh apa sih? Kita baru 2 kali ngerilis line yang ada elitist colorway-nya. Oke. Kenapa kita sebut elitist? Karena sebenarnya pada dasarnya setiap kali gua nyoba itu warnanya itu sebenarnya coba-coba semua. Oh. Ini eksplorasi, gue penasaran lah coba satu warna ini gitu. Itu kita kasih nama elitist, bikinnya cuma 6 sampai 8 pieces. Kalau kita ngomongnya bahasa marketingnya gini, ini nggak bisa dibeli, tapi sepedanya yang milih orangnya gitu. Jadi bisa dibilang yang kalau ngomongin Agra, elitist color tuh warna merah. Yang pakai Agra warna merah itu either udah kontribusi besar pada skena sepeda. Kayak misalnya ada Carvianda, ada Samsu Agus, ada WMS yang punya Om Hendy. Om Hendy ya. Dia pakai yang warna merah tuh karena kontribusinya udah cukup. Jadi kita di belakang tuh kayak milih-milih. Ini cocok nggak ya? Dia udah pakai ini. Dia punya tanggung jawab yang berat untuk skena. Akhirnya silahkan lo pakai ini kalau mau gitu. Oke, gila. Ini aja. Gue merinding loh Pak tuh. Merinding Jangan loh. dong, jangan dong. Ini aja. Gue tadinya nggak mau pakai gitu. Terus sampai jadi kan gue bertiga. Gue, Rangga Panji sama Tema. Dan 3 orang. Abi pakai aja. Gue panggilnya Abi gitu. Pakai aja, nggak worth it, nggak, I'm not worthy enough gitu untuk pakai elitist. Siapa gua? Tapi kan udah sumbang sih ke sekian, masih kurang. Yaudah gini aja deh, kalau dibolehin pakai, lo pakai buat commuting paling nggak minimal 1.200 per tahun. Oke, yaudah akhirnya pas tujuannya 1.200, kalau akhir tahun ini nggak nyampe 1.200, ini ditarik. Gitu. Ya, karena gue malu sendiri gitu ujung-ujungnya. Tapi kayak ini gue bener sampai merinding karena gini, menurut gue apa yang dilakukan Pias nih apa ya, kayak respect ke orang-orang yang sepeda itu melalui color kan. Bener. Dari marketing lo. Dan lu bertiga ya di Pias ya? Gue bertiga. Tapi nggak dari awal bertiga. Dulunya udah berganti lah. Tapi yang dari dulu sampai sekarang masih tetap tuh gue sama Rangga Panji. Rangga Panji itu yang bertugas ngedesain semua frame sepeda. Mungkin yang belum kenal juga, Rangga Panji itu yang dia punya workshop namanya Pancalan. Dia juga yang ngedesain chainring parts Sakra namanya. Oh, Sakra. Sakra dia. Terus habis itu ada cargo bike yang dipakai sama WMS. Nah, itu dia yang bikin. Itu yang ngedesain dia. Jadi dulu yang nomor satunya itu dia bikin di tukang las. Terus habis itu desainnya dipakai sama Trill ya. Yang bikin kan Trill. Oh iya, Trill. Yang bikin mass produce Trill. Akhirnya dipakai buat WMS gitu. Jadi bisa dibilang dia itu termasuk orang yang influence gua dari day one bersepeda gitu. Karena semua sepeda yang gua pakai dibangun sama dia. Gitu. Oh gitu. Jadi ya itulah bertiga. Terus satu lagi Tema. Tema ini sifatnya dia baru masuk 2017, 2017. Sifatnya dia tukang pecut sih sebenarnya. Jadi karena gua desainer, maksudnya bukan desainer, gua yang milih warna dan punya brand, ngolah grafis, ngolah warna, ngolah komunikasi, terus Rangga Panji yang ngolah desain, nggak ada orang bisnisnya gitu. Jadi waktu itu sempat Pam, gue manggil paman kan si Rangga, Pam kita rilis nggak? Ayo Bi, duitnya ada, belum ada, mesti cari dulu. Nah akhirnya hilang, mau bikin nggak jadi, datanglah Tema. Ketika itu ditabok banget kita, gua aja yang bukan owner masih percaya kalau Pias itu masih bisa lebih maju, masa kalian enggak? Akhirnya ya udah, jadilah masuk orang ketiga ini. Sentilan itu yang penting gitu ketika bisnis. Bener, sentilan tuh kadang lebih penting daripada dorongan loh. Iya benar. Asal jangan sampai ditarik gitu. Oh gitu. Iya, itulah. Berarti ya itu ya, maksudnya buat teman-teman juga mungkin yang belum tahu brand Pias, bahwa brand ini udah 10 tahun ya. 10 tahun, 2010 tercanangkan, 2011 produksi pertama.
yang berarti 2021 ini ada 10 years anniversary 10 years. lineup sebenarnya. Oh, itu akan ada tuh. Kita lagi nunggu jadwal produksi di Taiwan. Lu produksi di sana ya? Produksi di Taiwan. Nah, itu satu hal yang masih belum bisa di-tackle sama kita sendiri. Ujungnya sih pengen banget yang namanya Pia Cycles fully made in Indonesia. Oke. Mau banget. Cuman sampai sejauh ini belum ada pabrik yang mau kerja sama kita dengan egonya kita yang bisa nge-match quality-nya Taiwan. Satu itu. Kedua, ada pabrik yang mungkin di sini kan Indonesia pabrik juga nggak kalah keren. Betul. Cuman menurut mereka kuota kita masih terlalu dikit. Ingat banget waktu 2010 kita masukin gambar Agra, masukin ke salah satu pabrik di Sidoarjo. Dia bilang, emang fixed gear laku? Gitu. Terus? Ya. Belum tahu deh. Akhirnya 2012 akhirnya ya keluar tuh mereka ngeluarin line up itu. Gitu. Terus habis itu 2014 Rangga Panji come up dengan nama gravel bike gitu kan, cyclocross truk. Emang laku cyclocross drop bar pakai ini? Kok lu masuk hutan UI pakai drop bar, lu masuk JPG pakai drop bar. Sekarang semuanya gravel gitu. Jadi Rangga Panji bisa dibilang cenayang sih. Muka old school tapi pikiran future gitu. Iya, benar. Yang mau beralih ke full bike bisa ngeliat modelnya, lu ada Instagram dong pasti kan di Pias ya? Instagram di ride_pias. Ada dua sih sebenarnya kalau nemu, ada Pias Cycles sama ride_pias. Yang Pias Cycles punya kita juga, cuman passwordnya lupa dan nggak bisa di recover. Jadi mohon maaf ya, namanya orang tua di atas 40 salah pencet email mesti recover malah di delete gitu lah. Sendiri, akhirnya gitu. ya Udah ride_pias. Emang gitu. Ada ride_pias, kalau website lagi down again karena belum ada waktu cukup untuk mencurahkan hati ke situ. Cuman ya gitu sih, kalau anak-anak bilang lu Pias tuh brandnya sorry to say ngehe ya, dibilang gitu. Giliran orang cari infonya susah didapat. Giliran udah minat beli, barangnya udah habis gitu. Jadi iya. Tapi kalau menurut gue sih worth it lah untuk ditunggu ya. Maksud gue kalaupun lu mau dapetin, ya emang kadang-kadang justru kalau kita mau anggaplah kita mau koleksi gitu ya. Justru itunya kan yang dicari kan sebenarnya kan. Bener. Nah, apalagi kalau misalkan sekarang sepedanya udah di tangan lo nih. Nah, ini buat lo nih, secara pesepeda ya, bukan brand owner nih. Ini jujur-jujuran nih. Menurut lo dari frame set si Scarp ini gimana? Ini gue cukup puas, apalagi dengan mode komuter gini. Dulu yang waktu 1.0 gue pernah pakai kebaluran. Oh gitu? Gue pakai touring, bawa load 50 kilo depan belakang. Itu enak. Ini sih nggak pernah pakai touring karena Scarp 2.0 ini lebih ke kita ngimbangin antara performance karena ininya kan karbon sekarang. Sebenarnya impian gue sih punya yang benar-benar bisa fully loaded dan buat touring. Walaupun nggak tahu mau pergi kemana gitu, tapi asik aja gitu kalau di foto. Ada aja dulu. Gitu ada aja dulu. Tapi kalau untuk super komuter, gue puas deh dengan ban 6,5 ini, 650B kan, 27,5. Terus pakai rak, terus pakai tas buat bawa harian yang buat bike to work gitu. Malah gue sekarang lagi baru beli kemarin, baru check out di Bukalapak yang tadi cuma lihat-lihat malam-malam. Klik buy gitu kan. Akhirnya berkurang juga tuh keranjang. Keranjang nggak boleh penuh-penuh loh, harus dikurang-kurangin loh. Jadi ada top tube, back satset. Jadi selain karena gue emang pingin support produk lokal juga gitu ya. Ini lokal, tapi secara sepeda ini udah mendekati paling sempurna. Kenapa gue bilang mendekati? Karena masih ada beberapa tambahan yang pingin gue tambahin sih. Kayak fender, terus kayak pakai belt drive gitu-gitu deh. Gila. Ya ini makanya nggak akan kelar. Nggak akan kelar sih. Apalagi ya tadi ini si Scarp ini bisa dia macam-macam. bisa 3 alam ya, all around kan. Iya, all around, betul. Gravel bisa, fixie bisa, betul. Si road bisa. Sama touring, mau touring, mau ngebut, mau upright, mau ini commute bisa. Tuh. Jadi lu mau pakai apa, lu cuma tinggal beli wheel set. Iya, betul. beli wheel set. Sama lu ya ganti-ganti drop ini aja sih apa namanya handlebar ya. Iya. Dan ini sengaja gue pakein internal. Jadi ini tadinya tuh show bike gitu. Jadi ketika kita barang datang, kita setup apa ya biar orang seneng gitu atau kebayang. Kita nggak pernah jual full bike karena full bike itu menurut gue kan kayak beli, ibaratnya lu beli mobil baru
tapi ujung-ujungnya lu pasangin stiker ganti pelek gitu kan. Jadi menurut gua lu baru bisa menikmati sepeda kalau bisa bangun dari nol gitu. Frame, gua mau skema warnanya chrome nih atau warnanya hitam gitu. Nah, itu nikmatnya tuh di situ. Nah, jadi waktu pertama kali datang, gue bikin 2 versi. Yang satu bikin full gravel bike, satu lagi yang bener-bener seberapa hemat sih kita bisa bangun sepeda ini gitu. Jadi kebayangkan orang, oh ternyata sekarang bisa dibikin murah, bisa dibikin mahal, bisa dibikin towny, bisa dibikin performance. Terus gue lihat lagi apa yang belum ada ya? Oh sekarang pakai internal. Akhirnya udah kita beliin internal. Jadi benar-benar dikasih lihat bahwa semua bisa gitu. Ini pakai internal nih, gengs. Ngomong-ngomong nih, ini 8 speed ya? 8 speed. Nexus. Dan kelihatannya emang lebih rapih ya kalau pakai internal kan. Jadi kalau berangkat dari single speed fixed gear, lu akan menikmati keindahannya sih. Iya, benar. Nggak ribet gitu. Jadi maksudnya full bike bukan fiksi, tapi terlihat seperti fiksi gitu ya kan. Sesimpel itu gitu. Dan ini udah disc brake ya? Iya, udah disc brake ya? Disc brake, dan ini gue pakai XTR yang hidrolik juga. Hidrolik. Iya loh, ininya karena bawaannya kan kadang suka banyak tuh. Dan yang naik kan juga lumayan berat gitu. Biar tenang aja. Biar tenang, ya kan. Ini udah pakai disc brake, hidrolik. Terus kalau ini si crankset gue pakai Alpine juga. Ini semua barang-barang Bukalapak, bukan sponsor di sini. Alpine itu belinya waktu grup set sama shifter. Shifternya kan Alpine, itunya Nexus. Ini gue beli terpisah, semuanya di Rangga Panji. Apalagi ya, wheel set, ban, Gravel King, Pana Racer yang 6,5. Ini juga cukup kegoreng lah harganya gara-gara. Iya ya. Dan ini sempat agak langka juga loh kemarin-kemarin ya. Tahun lalu tuh ya. Ketika zamannya Demam 26, zamannya Sally, sama zamannya Gravel lagi gila, barang habis-habisan, frame habis-habisan, full bike pun yang kayak di Giant gitu pada habis gitu kan, jadi susah gitu. Akhirnya mulai beralih ke ya mau nggak mau harus bayar ekstra untuk ban lah ya. Terus habis itu kayak mulai nih, ada nggak sih opsi lokal kayak handlebar pakai bulmusnya Ken Bike, raknya at one bow, tasnya si Magnesian ini lokal. Jadi alternatif barang import sama yang nggak ada no stock akhirnya tergantikan sama yang lokal juga. Ini saddle dari 2011 gue belum ganti, Flight. Serius loh? Flight cuman dibungkus aja biar manis lah. Emang basicnya juga frame setnya bikinan lokal, kenapa nggak juga pakai yang lokal? Itu dia. Itu kan it's about giving back to the community gitu. Kalau di Pias, karena gua beruntung banget waktu 2009-2010 gede di komunitas fixed gear. Sebenarnya berawal dari kebutuhan komunitas gitu. Jadi waktu 2010 frame fixed gear tuh susahnya setengah mati. Iya. Sempat Either pertama lu beli ke pasar rumput, beli road bike bekas, habis itu terus ininya diakalin kan? Diakalin, diganti DO ya kan, out-nya di track end. Terus kalau enggak impor dari Singapura, Amerika dan lainnya gitu. Dan itu mahal. Kenapa kita nggak bikin sendiri aja sih gitu? Kenapa kita sangat perhatian banget sama orang-orang di sekitar yang bertanggung jawab menjaga skena ya, scene dan culture sepeda ini ya? Dan memang harus diapresiasi. Harus diapresiasi. Itulah cara paling besar. Cara paling yang kita bisa lakukan, karena kita adanya frame, ya udah frame aja dulu lah. Sorry, lu sepeda udah lama dong pasti kan? Kalau gue 2009 itu tadi yang gue bilang, gue 2009 lagi balik karena bentar ya. Tuh nggak apa-apa, itu knalpot lokal kok itu. Kamsi. Jadi kalau di Bintaro Loop tahu tuh kadang-kadang suka ada anak motor lewat. Nah, gua tuh mulai sepedaan lagi 2009 karena waktu itu yang lagi boom adalah Dahon. Itu gua umur 30-an dan mulai kayak gua jangan olahraga nih. Yaudah deh gua pilih olahraga yang paling gua happy ngelakuinnya, sepeda lah. Belilah Dahon Speed 8 lipat gitu kan. Dengan alasan, ya kalau capek pulang tinggal lipat masukin taksi gitu kan. Terus lama-lama kayak sepedaan, kalau lu bisa pergi seharusnya lu tanggung jawab pulang, mulai kayak gitu, ada gengsinya gitu kan. Akhirnya gue ganti nyemplung ke fixed gear waktu itu. Itulah 2009-2010 itu gue nyemplung fixed gear. Tapi satu hal ketakutan gue ketika mengiyakan undangan lo adalah gue takut keracunan Brompton. Enggak. Itu enggak. Biasanya orang-orang yang pakai Sally begitu dikasih ban gede, enak ya gitu. Biasa gitu. Cuman kalau dia punya ban gede kayak gini, terus gua tadi ngobrol sama bini lo juga gitu.
Sally tuh enaknya bisa diajak jalan-jalan, touring ke Jepang. Itu impian juga gitu. Jadi rumus N+1 berlaku di mana saja ya. Ketika N adalah jumlah sepeda, +1-nya itu selalu kepingin. Jadi Bapak pengen nambah sepeda apa? Kayak gini sih Pak aja. Tukeran aja dulu lah dicobain. Gue keracunan kan gitu. Karena ya emang ini sih maksud gue. Karena sebenarnya butuh kanvas baru sih gitu kan. Tadi lu bilang juga kan kalau lu bangun sepeda dari nol tuh ya kepuasannya. Nah itu yang mau gue cari. Gimana kalau dimulai dengan ini udah bawa aja dulu, Brompton lu gue bawa. Pakai aja. Nanti kan ketahuan tuh perlunya di mana. Iya benar juga tuh, menarik juga. Iya. Itulah. Ya wes, doain aja Pak, mudah-mudahan cepet dapet, ya kan? Lu cepet dapet juga. Ya, amin. Jadi apa yang diharapin buat Pias juga makin berkibar lah di scene persepedahan. Di support dong teman-teman, ya kan Pias. Follow aja dulu @_Pias. Udah ada paling gampang di situ dah. Ya, kalau di DM jawabnya lama, mohon maaf. Karena cuma bertiga. Kalau cuma bertiga. Terus kalau mau mungkin ini si infonya akan banyak di situ atau di YouTube gue sendiri kayak gitu. Mulai nyari subscriber. Pokoknya search saja Andirdor bicara baik-baik ya. Ya benar tuh ngomongin sepeda banget lah. Sama kayak di sini juga. Dan kenapa gue menerima undangannya juga salah satu gue mencari subscriber dari dunia Brompton. Kan nyambung nih ntar videonya nih pasti. Iya bener kan, mau switch kan. Iya. Oke kalau gitu Pak, thank you banget ya udah sekali lagi ditunggu build-nya nanti riding bareng. Siap gitu, thank you banget juga buat tempat ini yang udah minjemin lokasi. Ini kita lagi ada di Twin House yang di Bintaro ya. Benar. Jadi buat teman-teman yang Bintaro Loop mungkin bisa mampir-mampir ke sini dan memang ternyata tempatnya enak juga ya. Chicken sandwich. Yes, chicken sandwich enak. Dan sama satu lagi buat teman-teman yang tertarik untuk dapetin topi dari Pedal Troopers, silahkan subscribe di YouTube gue sama di Instagram gue. Nanti di situ kita akan kasih giveaway dan caranya bisa dipantau di situ. Oke, tetap sehat, tetap goes, dan jangan lupa nyaksin ngosek selanjutnya. Thank you.